Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Tentu saja, pada titik ini tidak sulit untuk mengetahuinya, tapi yang ingin kusampaikan kepada Yang Mulia Ratu adalah Taisu juga memiliki kekurangan. Su Anqing terus berbicara. Sang ratu selalu memandangnya dengan acuh tak acuh. Ada energi kekerasan di antara kelima jarinya. Selama dia mau, dia bisa mematahkan leher Su Anqing kapan saja. Bagaimana? Bisakah kamu juga memberitahuku kekurangan Taisu? Apakah kamu ingin memberontak demi ratu ini? Sang ratu bertanya dengan dingin. Hahaha, Yang Mulia Ratu terlalu khawatir. Aku tidak peduli dengan kecantikanmu. Aku mengatakannya dari awal. Aku hanya ingin melihat kebijaksanaan luar biasa dari Yang Mulia Ratu Sensi. Adapun kelemahan Taisu, bahkan jika aku memberitahumu, Sensi tidak bisa mengubah hasilnya juga. Su Anqing tertawa pelan. Ratu melepaskan tangannya saat ini. Dia sangat dekat dengan Su Anqing dan masih bisa membunuhnya kapan saja. Su Anqing memutar lehernya, masih ada jejak sidik jari ratu di kulitnya. Jelas, kekuatannya tidak ringan dan membuatnya menderita. Hanya saja, Su Anqing tidak pernah menunjukkannya. Kamu sudah tahu endingnya? Ratu bertanya lagi. Ratu mempunyai banyak pertanyaan. Mengapa kita tidak pindah dulu? Yakinlah, kami tidak akan menyerbu alam dewa kuno. Jika aku benar-benar ingin melenyapkanmu, mengapa aku harus menunggu sampai sekarang? Su Anqing menangkupkan tinjunya dan berkata dengan lembut. Namun semakin terlihat seperti ini, wajah sang ratu semakin menunjukkan rasa jijik. Itu membuatnya merasa bahwa Su Anqing sangat dibuat-buat. Bagus, aku akan pergi bersamamu, kata sang ratu. Ratu benar-benar orang yang cerdas. Aku hanya bosan di Sensi, jadi aku ingin menemukan seseorang untuk diajak ngobrol. Persis seperti yang aku pikirkan. Tentu saja, jika kamu jatuh cinta padaku selama periode ini. Kebetulan aku juga belum pernah menikah dengan seorang istri. Su Anqing juga pandai dalam kebijaksanaannya sendiri. Terlepas dari penampilannya, dia penuh dengan kepercayaan diri yang tak tertandingi, seolah-olah dia adalah pria paling tampan di dunia. Tetapi sayangnya ratu tidak pernah memperhatikannya sedikit pun, apalagi tertarik. Di bawah tatapan banyak mata dari orang-orang alam dewa kuno, ratu dan Su Anqing memasuki kapal Void Taisu. Adegan ini sontak saja menimbulkan keributan besar. Beberapa kakak laki-laki senior dipimpin oleh Keyun saat memaksa kerumunan Taisu mundur dan membuat jalan. Keyun, jangan khawatir, tetaplah di sini, lindungi alam dewa kuno. Aku akan segera kembali setelah aku pergi. Ratu menoleh ke arah Keyun. Matanya yang indah menatap Keyun dan berkata dengan pelan. Karena ratu berbicara seperti itu, Keyun hanya bisa menghentikan pergerakannya meskipun dia ingin mengatakan sesuatu. Setelah memikirkannya sejenak, dia hanya bisa menangkupkan tangannya ke arah sang ratu. Dia mengenal sang ratu dengan sangat baik. Saat ini, hal yang paling tidak pantas adalah mempertanyakan dan menghalangi keputusan ratu. Lagi pula, dengan bersedia mengikuti Su Anqing, pasti ada alasannya. Karena ratu berani pergi sendiri. Dia pasti memiliki rencana cadangan yang tersisa. Selain itu, dengan kekuatan yang dimiliki sang ratu, seharusnya tidak sulit untuk melindungi dirinya sendiri. Setelah ratu selesai berbicara, dia dan Su Anqing memasuki kapal Void Taisu. Para komandan Taisu lainnya kembali satu demi satu. Namun sebelum pergi, mereka memandangi Keyun dan yang lainnya. Ada tatapan menghina di mata mereka, serta melepaskan niat membunuh yang kuat. Wajah Keyun menjadi sedikit gelap. Dia pun melepaskan auranya untuk melawan. Kamu semut, lain kali jika ada kesempatan, kalian semua akan musnah di sini. Rancang meraung marah. Tubuhnya yang besar menghancurkan patung emas di depannya, lalu memandang ke arah Taisu dengan marah. Kedua belah pihak menarik panah dan busur mereka, namun pada akhirnya tidak terjadi pertempuran. Dalam provokasi Taisu, mereka akhirnya membawa ratu dan meninggalkan alam dewa kuno. Inilah akhir dari apa yang dilihat Xiaoyan. Gambaran yang ditinggalkan ratu menjelaskan bagaimana dia pergi dan kemana dia pergi. Dia juga sepertinya memberitahu Xiaoyan bahwa dia tidak dalam bahaya. Ayah, ada apa denganmu? Sayueli sudah lama berdiri di samping Xiaoyan. Xiaoyan berdiri di tempatnya sambil memejamkan mata tanpa alasan. Baru pada saat inilah dia membuka matanya. Tidak ada, hanya saja ratu meninggalkan beberapa kenangan. Aku baru saja tenggelam dalam kenangan, ucap Xiaoyan. Kemudian dia dengan singkat menjelaskan kepada Sayueli
gambaran umum tentang bagaimana ratu pergi. Apa? Bagaimana ratu bisa setuju untuk pergi bersama Yang Mulia Taisu? Bukankah ini ibaratkan seekor domba yang masuk ke mulut harimau? Kata Soyueli, berkata dengan terkejut. Shoyen terdiam. Sang ratu memang berperilaku aneh. Terkadang sangat sulit menebak apa yang dia pikirkan dan dia rencanakan. Kali ini, dia bahkan mengikuti Yang Mulia kedua Taisu ke tempat markas utama mereka berada. Seperti yang dikatakan Soyueli, ibarat domba masuk ke mulut harimau dan mendorong dirinya ke dalam kesulitan. Meskipun Su Anqing benar-benar tidak ingin mempermalukannya dan hanya obrolan ringan, tetapi tidak ada yang tahu apa tujuannya yang sebenarnya. Ratu pergi ke Taisu. Kemudian kemana perginya orang-orang dari alam dewa kuno ini? Mengapa tempat ini kosong? Soyueli berkata dengan ragu lagi. Tidak ada niat membunuh. Itu karena sekarang sudah jelas, sejak ratu pergi, Taisu tidak pernah datang lagi ke alam dewa kuno. Hanya saja, kemana perginya begitu banyak orang-orang dari alam dewa kuno? Kecuali yang terkuat di antara mereka, masih banyak yang lemah. Tidak ada cara untuk memindahkan semua orang. Kemana mereka bisa pergi? Shoyen juga mencubit dagunya. Dia juga memikirkan keanehan ini. Shoyen kembali mengingat kata-kata ratu sebelum dia berangkat ke Taisu. Melindungi semua orang. Pasti ada metode tersembunyi untuk menyembunyikan semua orang. Adapun mengapa sang ratu setuju untuk pergi, dia pasti punya tujuannya sendiri. Ini adalah sesuatu yang belum diketahui Shoyen. Shoyen hanya berharap untuk mendapatkan beberapa informasi dari Sukian Taiyi dan melihat apakah dapat membuat kontak. Ratu menghilang bersama Taisu. Aku punya pertanyaan tentang kemana Raja Tiansang pergi. Bagaimana dia bisa menghilang? Ucap Shoyen. Soyueli juga mengangguk setuju. Lalu dia membalikan tangannya. Sebuah slip giok muncul di atas telapak tangannya. Slip gioknya tidak rusak. Orang tua itu seharusnya masih hidup, kata Soyueli berkata dengan serius. Shoyen juga meliriknya. Tidak ada keraguan tentang hal ini. Kemudian Shoyen berjalan keluar dari aula. Pada beberapa bahtera, orang-orang kuat dari dunia kuno bukanlah orang yang tidak sabaran. Semuanya menunggu perintah Shoyen dengan tenang. Shoyen masih ragu-ragu. Dengan situasi saat ini, dia tidak tahu kemana dia pergi selanjutnya. Meski dia ingin pergi menyelamatkan ratu, dia tidak tahu mana lokasi spesifik Taisu. Selain itu, dengan kekuatan tempurnya saat ini, bagaimana cara menyelamatkannya? Shoyen tersenyum pahit. Kalau saja dia memiliki kekuatan susang, seperti di alam malapetaka dewa saat itu. Meskipun hanya sementara, itu sudah cukup mengubah keadaan, namun ini jelas mustahil. Setelah Shoyen mencari kemana-mana, dia mendapati tidak ada apapun di alam dewa kuno. Pada akhirnya, dia tinggal di Show Mansion miliknya. Setelah memasuki Show Mansion, di halaman meja batu, ada papan catur yang menarik perhatian Shoyen. Dan di papan catur ini tidak ada permainan catur, hanya dua bidak catur, satu putih dan satu hitam ditempatkan di tengah. Apa maksudnya ini? Shoyen tampak berpikir. Soyueli juga memandang Shoyen dan merenung. Tidak ada permainan catur. Itu menunjukkan bahwa niatnya bukan soal catur, tapi pada bidak catur ini. Dua bidak catur di tengah, satu kiri dan satu kanan, satu hitam dan satu putih. Tiba-tiba mata Shoyen menunjukkan pandangan yang jelas. Dia mendongak dan melihat sekeliling. Mungkinkah semua yang kita lihat hanyalah tipuan? Kakak senior Keyun, berhentilah membuat masalah. Keluar. Shoyen berkata dengan keras. Suaranya menyebar. Soyueli memandang Shoyen dengan heran. Dia tidak tahu apa maksudnya. Seperti yang diduga, itu adalah adik laki-lakiku ke-9. Sedikit petunjuk sudah cukup memecahkan masalah. Kamu bahkan dapat memahami semua arti sebenarnya. Pada saat ini, sebuah suara yang familiar keluar. Segera, alam dewa kuno tampak menjadi hidup. Segala sesuatu di depan Shoyen tertiup angin. Di halaman yang awalnya kosong, tiba-tiba banyak sosok muncul. Semua mata tertuju pada Shoyen. Tokoh-tokoh ini dipimpin oleh Keyun, saudara yang sangat mencintai Shoyen. Sampai jumpa di episode berikutnya.